Saudara-saudara, mari kali ini kita bicara mengenai implementasi dari virtual reality dan augmented reality, terutama dalam konteks perusahaan atau organisasi. Pada dasarnya, mereka yang sudah menerapkan augmented and virtual reality itu menghadapi cukup banyak tantangan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya menerapkan suatu teknologi baru dalam suatu environment merupakan suatu kegiatan change management. Dalam konteks corporate structure, itu dengan adanya AR dan VR bisa terjadi sejumlah perubahan-perubahan. Karena proses yang terjadi pun sudah bisa mengalami perbaikan, perubahan. Ya, yang tadinya organisasinya sangat gemuk karena banyak bisnis proses yang membutuhkan aktivitas tatap muka, koordinasi fisik dan lain sebagainya. Dengan adanya AR VR mungkin itu menjadi sebuah aktivitas yang bisa dilakukan secara virtual sehingga tidak dibutuhkan lagi unit organisasi khusus terkait dengannya. Demikian juga terkait dengan human resource. Yang tadinya kita berpikir bahwa di dalam organisasi itu harus banyak sekali terjadi unit-unit yang membagi atau mengelompokkan kompetensi-kompetensi HR-nya, mana yang dari dalam, mana yang outsourcing dan lain sebagainya. Dengan VR AR pada dasarnya kita bisa berhubungan dengan sumber daya manusia dari manapun, ya, dengan berbagai cara komunikasi yang efektif. Demikian juga dalam peralatan hardware software-nya yang tadinya mungkin orang tidak memikirkan bagaimana pentingnya headset atau glasses atau kacamata mixed reality itu, maka mereka akan mulai memikirkan untuk menjadi suatu tools yang biasa sebagaimana kita menggunakan handphone dewasa ini. Demikian juga dari segi strategi dan lain sebagainya. Nah, dengan kata lain, kalau kita ingin memastikan VR dan AR itu diadopsi dan memberikan kontribusi positif, maka kita harus menggunakan pendekatan change management. Ya, kita harus melihat bahwa keberadaan teknologi ini tidak mengancam manusia, justru sebaliknya malah meningkatkan motivasi manusia dalam meningkatkan kinerjanya. Nah, ini adalah proses implementasi dari VR, AR yang disarankan berdasarkan pengalaman dari sejumlah organisasi yang berhasil menerapkan dan mengadopsinya. Dan nomor satu yang paling sulit adalah meyakinkan stakeholder, terutama pemegang saham atau pemilik perusahaan. Kenapa? Karena banyak sekali jargon-jargon atau terminologi teknologi baru yang tidak jelas kontribusi bisnis atau kontribusinya terhadap perusahaan. Teknologinya keren, tetapi ketika dihubungkan dengan perusahaan banyak yang belum melihat nilai tambahannya. Oleh karena itu kita harus mampu meyakinkan para stakeholders, pemangku kepentingan mengenai manfaat yang dapat mereka dapatkan jika menerapkan VR atau AR. Yang kedua adalah jika mereka sudah diyakinkan barulah membuat strategi jangka panjang, ya. Karena AR VR ini akan menjadi suatu hal yang biasa sehingga kita melihatnya harus jangka panjang agar juga inovasi atau investasi kita bisa terjustifikasi. Dari rencana jangka panjang tersebut kita bisa tarik menjadi jangka menengah dan jangka pendek. Ya, kemudian berikan contoh ya yang ketiga, kasih trial, prototype, contoh penerapan AR VR yang berhubungan dengan pekerjaan sekarang sehingga banyak orang bisa melihat konteksnya. Dalam beberapa kesempatan ketika saya memperlihatkan contohnya, barulah mereka keluar ide-ide baru. Stakeholder merasa bersemangat dan keluar dengan ide-ide baru yang bisa dipakai untuk perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan yang paling penting nomor 4 adalah setelah mereka melihat contoh-contohnya, prototipenya, aplikasinya, maka dengarkan masukan dari mereka. Karena produk-produk VR AR itu banyak dikembangkan belum memikirkan mengenai kebutuhan khusus dari industri vertikal atau bisnis proses yang unik. Sehingga ada baiknya kita dengarkan umpan balik dengan para user dan stakeholder. Setelah itu barulah kita mendefinisikan posisi AR dan VR di perusahaan atau organisasi tempat kita berada. Pastikan bahwa itu memberikan nilai tambah kepada customer, baik customer eksternal maupun customer internal. Kemudian kita mencari teknologi yang sesuai dengannya, mengembangkan teknologi yang sesuai dengannya,
sebelum kita mensosialisasikan dan mengedukasi stakeholder, termasuk juga customer kita mengenai penerapan AR dan VR dalam kehidupan organisasi maupun korporasi. Nah, dalam implementasi itu kita membutuhkan hardware, software, brainware gitu ya, dan resource-resource yang memadai, termasuk infrastruktur yang memadai ya, dan juga digital talent. Karena AR itu kan AR dan VR kita kan mencoba menghadirkan suatu realitas baru, suatu realitas yang memperkaya realitas yang ada sekarang. Kita membutuhkan banyak talenta digital di dalam perusahaan untuk bisa membantu mengembangkan teknologi ini. Demikian saudara-saudara sekalian, hal-hal yang terkait dengan implementasi, intinya adalah kalau saya boleh menggunakan dua pepatah nenek moyang kita, tak kenal maka tak sayang, dan ala bisa karena biasa. Itulah dua pepatah yang bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam menerapkan teknologi baru di perusahaan, yaitu augmented reality dan virtual reality. Terima kasih.